Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Shalom Gema. Hai, Shalom. hai. Shalom. Halo, shalom. Yang sinyalnya tidak bermasalah, boleh yuk kita open cam gitu kan. Udah berapa minggu ya kita ya online ya? Semenjak terakhir kali offline tuh Januari kemarin gak sih? Itu juga minggu kedua ya? Iya nggak? Berarti udah sebulan lebih ya? Kangen mau lihat wajah-wajah yang ceria-ceria ini. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, jangan dipaksain gitu kan. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik? Atau pusing? Atau lagi sakit? Baik. Atau gimana? Baik. Yang lain gimana kabarnya? Baik. Tuhan, baik. Lagi ada yang kena nih si Omikron ini nggak nih? Semoga aja enggak ya. Atau lagi ada yang kena gejalanya gitu? Enggak lah ya. Sehat lah ya kita semua lah ya. Nah, karena kita mau mulai ibadah kita mau saat teduh sejenak. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta
doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Boleh minta tolong Pak Abraham untuk membawa kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pagi ini Engkau kembali kumpulkan kami untuk bisa beribadah meskipun secara virtual, tapi kiranya hati kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pujian yang barusan kami nyanyikan dalam hati dan dengarkan, kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan mengindahkan kami, Tuhan menyapa kami, Tuhan tidak melewatkan kami. Karena apalah artinya ibadah kami kalau Tuhan tidak hadir? Apalah artinya hidup kami kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami? Hidup kami menjadi hidup yang mungkin menyenangkan buat kami tetapi tidak ada maknanya di hadapan Tuhan. Demikian juga ibadah kami menjadi bernilai, bermakna, dan berdampak kalau Tuhan hadir, Tuhan menyertai ibadah kami. Pimpin ya Tuhan ibadah virtual kami pada hari ini, berkati setiap kami baik yang melayani maupun yang dilayani. Dan kalau ada rekan-rekan kami yang lain yang akan bergabung menyusul di tengah-tengah ibadah, mohon Tuhan juga siapkan hati mereka untuk bisa beribadah dengan sepenuh hati pada Tuhan. Tolong kami untuk bisa fokus kepadamu ya Tuhan ketika ada begitu banyak godaan, gangguan, distraksi yang bisa mengalihkan perhatian kami, sehingga kami bisa melakukan 2 atau 3 hal sekaligus dan akhirnya kami tidak mendapatkan apa-apa di dalam ibadah virtual hari ini. Tolong kami untuk mengatur diri, memaksa diri, mendisiplin diri, membatasi diri sehingga kami bisa fokus hanya kepada Tuhan. Mohon Kau juga berkati jaringan internet di tempat kami masing-masing, juga fasilitas listrik yang kami gunakan sehingga tidak menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk beberapa pokok doa, bersyukur untuk penyertaan atas kami selama ini, dan kami mau berdoa kalau ada di antara kami baik yang sekolah, kuliah ataupun bekerja, yang Tuhan izinkan sakit khususnya terpapar COVID, biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, ketabahan, dan pemulihan dan kesembuhan. Sehingga kami bisa kembali beraktivitas terutama untuk melayani, mengasihi, dan mengenal Tuhan. Baik di dalam studi ataupun pekerjaan kami. Berdoa juga untuk orang tua kami, Tuhan yang berikan topangan, semangat di tengah-tengah tidak mudahnya bekerja di masa-masa pandemi ini. Tuhan yang hibur kalau mereka mengalami kesulitan. Kalau ada orang tua kami yang mungkin sedang konflik di antara mereka, di antara papa dan mama, kiranya Tuhan yang menganugerahkan pengertian, penerimaan, dan cinta kasih, sehingga rumah tangga ataupun keluarga kami bisa mengalami cinta Tuhan. Berdoa juga untuk setiap kami yang sedang studi, baik yang SMP, SMA, ataupun kuliah, Tuhan yang berikan kami tekad yang kuat, karena kami hendak menggali apa yang menjadi minat dan bakat kami untuk masa depan yang Tuhan siapkan buat kami. Berdoa juga untuk Koko dan Cici kami yang bekerja,
ada yang bekerja ke kantor, ada yang bekerja dari rumah. Tuhan yang tolong mereka untuk profesional di dalam pekerjaan mereka, dan tolong mereka juga untuk terus mengasihi Tuhan. Dan kalau ada yang jenuh, ada yang mungkin tertekan karena beratnya beban pekerjaan, Tuhan yang berikan kelegaan, kekuatan, sehingga masih tetap bisa bekerja dengan baik dan masih tetap memiliki mental health yang stabil, yang baik dan segar. Kalau ada yang harus tetap ke kantor, Tuhan yang lindungi dan jagai mereka, sehingga mereka bisa tetap bertanggung jawab di dalam pekerjaan dan kesehatan tetap terlindungi. Berdoa juga untuk gereja kami. Bersyukur Tuhan yang terus pelihara dan jaga sampai sekarang. Tuhan juga yang berkenan memakai setiap orang terlibat, baik itu pendeta, hamba Tuhan, majelis, diaken, pengurus-pengurus komisi yang ada, baik itu di sekolah minggu, Gema, Pak Sutri, Komisi Wanita dan Lansia, dan juga di ibadah pelayanan umum. Tuhan juga sertai setiap aktivis-aktivis yang melayani, baik itu sebagai pemimpin pujian, WL, singer, pemusik, pengurus. Tuhan yang berikan sukacita, Tuhan yang berikan semangat dan kasih di tengah-tengah tidak mudahnya melayani, di mana harus membagi konsentrasi antara studi, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Kiranya sukacita Tuhan tetap melimpah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau beberapa waktu ini penularan virus COVID varian Omikron ini masih terus menyebar luas, mohon Tuhan juga yang memberikan anugerah untuk kami bisa tetap bertahan, bisa terjaga kesehatannya. Dan tolong juga pemerintah ketika sedang mensosialisasikan untuk pemberian booster vaksin ketiga bagi masyarakat, biarlah Tuhan yang berikan konsistensi. Dan kalau ada orang-orang yang mencoba untuk memperkeruh suasana, berusaha untuk menentang keputusan pemerintah, biarlah Tuhan juga yang berkenan menyatakan kasih dan keadilan-Mu di bangsa ini. Berdoa juga untuk pihak sekolah, baik sekolah anugerah maupun sekolah-sekolah yang lain, di tengah-tengah keputusan dari pemerintah daerah Jakarta yang masih membolehkan untuk sekolah tatap muka di tengah-tengah maraknya penderita COVID Omikron. Tuhan yang beri hikmat, apakah akan tetap mengikuti untuk pembelajaran tatap muka ataukah akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Tuhan yang berikan hikmat kepada orang-orang yang bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah yang ada. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Berdoa juga untuk penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik itu di rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Mohon Tuhan juga yang pimpin sertai setiap persiapannya. Biarlah ini keputusan yang memang baik untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan untuk malah makin membuat bangsa ini merosot dan kehilangan mutunya. Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tuhan yang mampukan dia untuk memberikan perencanaan yang baik. Dan kalau ini adalah hal yang baik, Tuhan yang tolong untuk masyarakat bisa bekerja sama, berpartisipasi untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami mau memulai, kami mau melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini. Silakan Tuhan bekerja, berkarya melalui kami dan curahkan kasih-Mu melalui ibadah hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Abraham. Ini ada beberapa yang baru join nih. Kayaknya telat, tapi nggak apa-apa lah ya. Oh ya teman-teman, tema minggu ini tuh masih lanjutan dari tema minggu yang lalu. Minggu yang lalu masih pada ingat nggak temanya apa? Tema besarnya dulu deh, pada ingat nggak kemarin dijelasin tema besarnya tuh apa gitu? Yang bakal kita bahas beberapa minggu ke depan. Ada yang masih ingat? Oh iya, ada yang ngomong di chat nih. A, B, C, D, E, F, U. Betul ya. Minggu kemarin kita udah bahas yang A sama U ya. Apa sih bacanya EU gitu? Atau AYU gitu? AYU atau EU, jadinya bacanya EU ya.
Accept you. Inggrisnya EU. Oh, Inggrisnya EU. Kalau bahasa Indonesianya AU ya. Tapi kalau fangirl nih taunya AU itu bacaan halu. Jadi beda nanti ya konteksnya. Aduh, skip. Nah, nah kalau minggu ini nih tema kita nih, kalau habis A itu apa sih? Berarti habis A, berarti jadi B ya. BU. Nah, BU ini maksudnya gimana nih teman-teman? Ada yang mau nebak nggak? BU tuh maksudnya gimana? BU menjadi kamu gitu. Jadi saya jadi kamu jadi saya. Atau bi yang lain gitu. Karena mempersingkat waktu, iya. Jadi BU itu kita, apa cara baca gimana sih? Bearing ya? Bearing. Apa baring? Aduh, bahasa Inggris jelek banget, ya ampun. Maafkan saya kawan-kawan. Ya intinya gitulah. Intinya kita mau topik minggu ini tuh tentang menolong sesama ya, melalui kasih gitu. Nah, jadi tuh kalau kita mau menolong sesama, kita mau menunjukkan kasih kita kepada sesama, kita kan harus dipenuhi kasih dulu ya sama Tuhan ya. Itu nggak sih konsepnya? Aduh, nanti dibahas sama Pak Abe deh. Nah, untuk lebih, nah untuk itu kita mau sama-sama menyanyikan satu lagu. Mari kita menyanyikan lagu Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu.
Eh, Kemarin aku sempat nanya sama Mas Abraham untuk ayat dari Alkitab hari ini. Dan aku mau kutip salah satu ayatnya ya. Boleh ya Pak Abraham ya? Ya boleh Jovanka, silakan. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus. Kalau dari yang aku tangkap di sini, dari ayat ini itu kayak bertolong-tolongan menanggung bebanmu seperti hukum Kristus itu maksudnya kayak lebih ke kita mengasihi sesama nggak sih teman-teman? Salah satu hukum itu apa sih? Salah satu hukum itu kan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu benar bukan? Gitu ya, benar ya? Ayatnya benar kan ya? Ntar saya sesat nih. Benar kan ya? Benar. Iya nggak apa-apa, benar. Itu benar. Kasihilah sama manusia gitu kan. Kadang tuh kita saking kita terlalu fokus sama diri kita sendiri, kayak terlalu fokus sama karena kita pikir oh Tuhan mengasihi saya gitu, jadi berhentinya di saya gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu ya teman-teman. Kalau menurut aku pribadi, ketika kita mendapatkan kasih itu dari Tuhan, kita tuh juga menyebarkan kasih itu ke yang lain gitu. Baru hukum itu tuh bisa berjalan dengan baik. Hukum kasih itu bisa berjalan dengan baik tuh kalau misalnya kita terima kasih dari Tuhan dan kita juga memberikan kasih kepada sesama kita. Orang seperti apa sih yang kita kasihi? Mengasihi orang tuh milih-milih nggak? Atau ada yang cuman, karena dia pacar gue mengasihi dia, tapi karena dia cuma temen, nggak deh gitu. Kalau aku sih karena nggak punya pacar, jadi aku nggak mengasihi pacarku ya. Pacarku di Korea soalnya. Nggak ya, bercanda, itu halu aja. Jadi Korea Utara itu ya? kalau mengasihi, ya kenapa Pak? Di Korea Utara. Enggak gitu dong, itu ngeri, nanti didor. Didor nanti, nanti didor. Nikah enggak masuk ke liang kubur saya. Enggak ya teman-teman ya. Jadi mengasihi itu enggak semata-mata karena dia tuh punya status sama gua gitu. Dia punya status sama gua karena gua kenal dia gitu. Tapi kita juga mesti lihat nih, ada orang-orang yang perlu kita kasihi gitu. Orang-orang yang perlu merasakan kasih Kristus melalui kita gitu. Nah, mungkin nanti Pak Abraham akan bahas lebih lanjut lagi nih, gimana sih kita seharusnya sebagai sesama manusia itu saling tolong-menolong dan juga mengasihi. Sebelum itu, mari kita mendengarkan suatu pujian, mari kita menyanyikan lagu Mereka Perlukan.
kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati mereka perlukan. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Bram. Ya, baik, terima kasih Yovanka. Ya, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah seperti pujian tadi, tolong kami untuk tidak hanya melihat kepada diri kami sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Bahkan seperti pujian ini, ketika ada orang-orang yang mungkin nampak senang, tertawa lebar, senyum dengan merekah, mungkin dari tatapannya, dari mata yang kami lihat, tersimpan kesedihan, tersimpan kepedihan, tersimpan kekosongan, kehampaan. Tolong kami ya Tuhan, untuk memiliki kasih kepada sesama kami. Dan biarlah melalui firman-Mu yang akan kami renungkan, kami semakin diteguhkan, semakin dimotivasi untuk menerapkannya. Pakai hamba-Mu untuk membagikannya, kiranya kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, supaya setiap kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan, berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Saya akan membagikan layar saya, bukan dikasih ke teman-teman ya, tapi mau menampilkan yang ada di layar saya. Ya, teman-teman seperti tadi sudah disinggung oleh WL kita bahwa di bulan Februari sampai Maret nanti kita akan membahas ya tema seputar relasi dengan sesama yang disingkat A, B, C, D, E, F, U. Nah, hari ini abjad yang kedua yaitu B. Minggu depan C dan seterusnya ya. B yang dimaksud apa tadi udah sempat disinggung oleh WL kita yaitu bearing you. Oke, kita akan lanjut saja teman-teman tentang hal ini. Saya mau kembali seperti biasa kalau saya bagikan renungan, biasanya di awal ada semacam Q&A dulu ya. Teman-teman tahu ini siapa? Ada yang tahu? Bisa open mic untuk jawab atau lewat kolom chat kalau mungkin. Nggak tahu. Wah, kereta api nih, kereta api. Oke, sampingnya kereta api ya. Yoi. Yang prianya ini siapa nih? Cowok ini siapa nih? Nggak tahu, ini orang Afrika mungkin. Oke. Nggak tahu sih ini. Ya, nggak apa-apa. Oh, berarti nggak ada yang tahu ya? Sorry. Ini bukan mau nunjukin bahwa saya lebih pintar dari teman-teman, bukan. Tapi sebenarnya gini teman-teman. Ini sebuah kisah yang real, yang nyata. Bukan meninggalnya ditabrak kereta. Jadi begini teman-teman. Pada bulan Oktober tahun 2021, di Philadelphia, Amerika Serikat, ada sebuah peristiwa yang menyedihkan di sana. Di dalam kereta itu. Jadi, ini kejadiannya, ya ini kereta, cuman kereta doang ya.
Jadi di kereta subway itu di Amerika ini ketika jam 10 malam saat kereta ini beroperasi untuk mengantarkan penumpang, nah si pria ini yang bernama saya lupa namanya ya, Fastin Ngoy, dia melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di satu lorong kereta tersebut. Dia mencoba menjamah, si wanita merasa terganggu, di tangannya kemudian disingkirkan dari tangannya si Ngoy ini disingkirkan dari tubuh si perempuan ini. Dia coba berkali-kali sampai akhirnya kemudian si wanita ini diperkosa di dalam kereta tersebut oleh si Ngoy ini. Nah, yang uniknya di dalam kereta tersebut bukan hanya ada mereka berdua. Ada penumpang-penumpang yang lain. Nah, respon dari penumpang-penumpang yang lain seperti apa? Ternyata tidak ada satupun yang menolong si perempuan ini. Tidak ada satupun penumpang yang berusaha untuk menghalang-halangi untuk si Ngoy ini melanjutkan tindakan mesumnya. Mereka diam aja. Nggak ada yang nolong. Nah, kalau teman-teman dalam posisi di situ, ada di kereta tersebut, respon teman-teman apa teman-teman? Ketika ada seorang cowok yang mau memperkosa seorang cewek di dalam kereta. Ini bukan pacaran ya, ingat ya. Ini tindakan pemerkosaan. Jadi ketahuan kalau antara pacar kan ya kelihatan lah, yang satu melakukan, yang satu menerima, tidak ada rasa risih. Tapi kalau pemerkosaan kan pasti jelas. Entah ada sikap tubuh yang menolak, ada teriakan, ada kata-kata yang menyatakan ketidaksetujuan. Ini pemerkosaan. Kalau teman-teman dalam posisi di kereta tersebut, teman-teman akan lakukan apa? Lari. Kalau perlu tonjok aja. Oke, tonjok ya. Hal yang paling mudah soalnya kan. Oke. Kan soalnya ada caranya kan untuk mengatasi kalau orang itu kena pelecehan seksual, dia ada pokoknya kena bagian-bagian sensitif pria lah. Nah, harus dilakukan apa sih tindakan-tindakan begitulah. Itu sih Bapak. Oke. Ya, thank you. Jadi lari, kejar, tonjok ya. Kalau ini Giovanka, tonjok, jatuhin dari kereta kalau perlu. Ya, kecuali memang bisa buka pintu keretanya ya. Kadang-kadang nggak bisa juga karena dari masinisnya yang ngatur. Oke. Ada lagi yang lain? Selain nonjok. Viralkan. Oke. Berarti kejadiannya diinjak ya. Kalau viralkan berarti kejadiannya berjalan terus ya. Ditendang. Oke. Oke, thank you teman-teman. Tusuk. Oh, udah siap pakai bawa pisau berarti ya. Ini yang respon yang cowok hanya Steven nih. Sisanya cewek semua. Kalau teman-teman dalam posisi ngelihat kejadiannya ya, teman-teman ngelihat kejadiannya ada seorang perempuan diperkosa oleh si orang ini, kalian akan ngapain gitu. Bukan kalian sebagai korbannya ya, tapi kalian sebagai salah satu penumpangnya. Ngapain? Oke, tadi udah jelas ya, ada yang mau tusuk, ada yang tendang. Oke. Nah, kalau teman-teman sebagai korban, ya memang teman-teman begini. Secara psikologis memang ini satu hal yang saya dapat juga, bahwa waktu seorang perempuan menjadi korban pelecehan, mereka nggak cepat langsung merespon untuk melawan, itu karena biasanya mereka kaget. Mereka kaget, mereka shock, dan takut. Sehingga jadinya karena respon yang pasif dari perempuan tersebut, maka si pelaku pelecehan lanjut lagi. Semakin gencar melakukan tindakan pelecehan. Nah, jadi teman-teman dalam hal ini bukannya si cewek itu menikmati tindakan pelecehan seksual itu, tetapi karena di dalam secara psikologis mereka kaget, mereka merasa takut, mereka merasa bingung, sehingga nggak bisa langsung berespon dengan cepat untuk pukul, tonjok, atau keluarkan kamehameha gitu ya kepada si pelaku pelecehan.
Nah, teman-teman, yang uniknya, oke, surveinya saya stop saja ya. Yang uniknya penumpang kereta di blok tersebut, di lorong tersebut, nggak ada yang melakukan apa-apa untuk menolong si perempuan ini. Baik secara langsung, kalau tadi kan ada yang mau tonjok, tendang, tusuk. Nah, kalau teman-teman nggak berani melakukan itu, masih ada satu cara lagi, yaitu pertolongan tidak langsung. Kalau viral kan, repotnya gini, kejadian sudah terlaksana. Si perempuan ya sudah diperkosa. Nah, salah satu yang lebih menolong adalah apa? Telepon polisi. Apalagi kalau di Amerika kan telepon 911 itu cepat responnya. Nah, ini nggak ada. Dan repotnya, di tengah-tengah ini hasil rekaman CCTV-nya ya, tapi nggak ada suara. Yang repotnya, penumpangnya diem, nggak ada yang bantu, nggak ada yang nelpon ke polisi 911, tapi ada yang beberapa diem-diem videoin, ngerekam adegannya, ngerekam peristiwanya. Jadi teman-teman bisa dibayangkan betapa menyedihkannya. Karena gini, pelakunya cuma satu orang. Dia nggak bawa teman-teman, nggak ada orang lain yang dekat dia untuk membantu dia. Dia cuma satu orang, tapi nggak ada satupun penumpang di sana yang menolong si perempuan ini. Baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, jadi teman-teman, ini satu hal yang begitu menyedihkan. Sehingga ini justru dipertanyakan, kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Seolah-olah asalkan itu bukan saya, no problem. Saya nggak akan urusin orang lain punya urusan. Asalkan tidak mengganggu saya akan tetap tenang saja. Jadi asalkan bukan saya, asalkan saya tidak terganggu, saya akan tetap nyaman dengan posisi seperti ini. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sudah menjadi semangat zaman bahkan dari awal kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, ketika kita bertanya, kenapa ya kok bisa orang begitu cuek dengan sesamanya ketika orang yang mengalami kesulitan dan musibah? Nah, di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ketika Kain begitu panas hati terhadap Habel, berhubung Habel persembahannya diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak, maka Kain merencanakan untuk membunuh Habel, dan kemudian ya di dalam ayat ke-9, Allah bertanya kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Ini bukan maksudnya Tuhan nggak tahu posisinya Habel, tetapi yang Tuhan harapkan adalah apa yang terjadi dalam hidup Habel. Apakah itu menjadi hal yang merupakan kepedulianmu di dalam hatimu terhadap dia? Nah, jawaban dari Kain apa? Dibilang, aku nggak tahu. Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, teman-teman, memang ini kalau dalam bahasa Inggris lebih kelihatan ya bobotnya dan bisa lebih diperumum begitu. Yaitu kalau bahasa Inggrisnya dalam Alkitab King James Version dikatakan, and the Lord said to Cain, unto Cain, where is Abel thy brother? He said, I know not. Am I my brother's keeper? Jadi apakah saya penjaga saudara saya? Saudara di sini ya memang dalam konteks itu adalah adiknya. Tapi ini bisa menjadi satu hal yang umum bahwa memangnya saya ini penjaganya sesama saya. Ngurus diri saya sendiri aja udah susah, ngapain lagi ngurus orang lain gitu. Nah, teman-teman, yang lebih ironisnya lagi adalah begini. Sebenarnya pertanyaan ini ditujukan Allah kepada Kain, bukan sekedar Allah nggak tahu di mana Habel, bukan sekedar Allah bertanya, apakah kamu sayang terhadap adikmu? Tetapi dalam hal ini Tuhan sebenarnya sedang berkata, kenapa kamu membunuh adikmu sendiri? Nah, dari jawaban ini kita mendapatkan petunjuk bahwa itu karena saya ingin menjadi yang terutama. Saya lebih peduli dengan diri saya lebih menghargai diri saya sendiri. Ada yang lebih baik dari saya, ada yang menurut saya sebagai ancaman buat saya akan singkirkan itu. Asalkan saya bisa nyaman dan tidak terusik. Nah, sehingga teman-teman, kalau teman-teman pernah lihat gambar-gambar seperti ini real, ini nyata. Ketika orang misalnya ada yang lagi drowning ya, mau tenggelam di laut gitu atau di kolam renang,
Dulu orang mungkin responnya adalah teriak-teriak, tolongin, tolongin. Nah sekarang ya videoin, rekam, taruh di sosmed. Kesusahannya adalah kalau taruh di sosmed, orang ini ditonton, kemudian nggak tertolong. Karena belum tentu Coast Guard atau ya penjaga pantai pakai HP dan kemudian lihat sosmed kita. Nah akhirnya apa yang terjadi? Yang mengupload inilah yang akan dikenal, wih hebat ya, dapat momennya aja nih orang, pas banget bisa dapat spotnya untuk rekam. Jadi akhirnya popularitas itu tertuju kepada orang yang mengupload foto atau video orang yang tenggelam ini. Tapi orang yang tenggelam ini tetap tenggelam, tidak tertolong. Nah, jadi teman-teman, inilah semangat zaman. Asalkan saya yang jadi nomor satu, asalkan saya yang dipentingkan, asalkan kepentingan saya tidak terganggu, oke, no problem. Tapi kalau semua itu terganggu, saya akan marah. Nah, teman-teman, Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau kisah Kain dan Habel adalah kisah yang terjadi, tetapi sebenarnya seharusnya tidak seperti itu. Nah, teman-teman di dalam slide ini, teman-teman mungkin sudah dapat tunjuk ya, ini gambar tentang peristiwa apa? Ada yang tahu ini gambar tentang peristiwa apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ada tembok roboh, ada orang tiup sangkakala. Ada yang boleh tahu ini apa? Kisah dari mana? Di Alkitab? Ada? Ini yang apa? Daud sama Goliat. Goliat kan ini kan. Oh, oke. Bukan, Benar bukan. nggak sih? Ini badannya memang lebih besar, tapi ini karena posisinya spotnya lebih dekat ke ininya ya, sudut Saya pandang kira ini psikologis. Goliat. Iya, ini ada yang japri ya. Keliling 7 kali bukan ya? Oke, benar. Peristiwa apa ini? Runtuhnya tembok Yeriko. Jadi ini Yosua yang meminta para imam ya, orang-orang Israel untuk tiup sangkakala. Jadi mereka kelilingin tembok Yeriko sampai 7 kali dan kemudian akhirnya tanpa menggunakan bulldozer, tanpa harus menggunakan dinamit, tembok Yeriko itu roboh semua. Nah, tapi teman-teman yang menarik ketika tembok ini roboh sehingga orang Israel bisa masuk ke tanah perjanjian dan mulai menguasai tanah perjanjian tersebut. Nah, teman-teman mungkin sedikit info, ketika Allah meminta orang Israel masuk ke tanah perjanjian dan kemudian mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya, ini bukan sekedar Allah kejam benci terhadap bangsa-bangsa asli. Tetapi ini berkaitan dengan dosa dan kebejatan mereka yang sudah genap, alias mereka udah benar-benar nggak mau bertobat sehingga ya udah satu-satunya cara adalah dihukum melalui umat Tuhan, yaitu Israel. Nah, ketika orang-orang Israel itu kemudian masuk ke Yeriko, ada salah satu perintah di ayat 18 dan 19 Yosua pasal 6. Dikatakan ini, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Nah, ini petunjuknya. Jadi semua barang-barang itu ada yang memang dimusnahkan. Jangan diambil, jangan disimpan. Nah, ada benda-benda logam tertentu itu, nah itu berikan kepada Tuhan. Taruh di perbendaharaan rumah Tuhan. Dalam hal ini itu kemah pertemuan, karena bait Allahnya belum ada. Jadi masih rumah ibadahnya itu portable lah, bisa dibawa-bawa begitu. Nah, ketika mereka diberikan mandat seperti ini dan kemudian mereka bisa menang melawan Yeriko, nah perikop berikutnya, pasal 7 ayat 1 dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, teman-teman di sini coba baca baik-baik. Allah murkanya ke siapa? Silakan open mic atau tulis di kolom chat. Allah murka terhadap siapa? Ada yang mau jawab?
Baca aja ayatnya. Jelaskan. Allah murka Tuhan terhadap Karmi bin Jadin bin Jerah dari suku Yehuda yang mengambil suatu barang-barang yang dikhususkan itu. Oke. Nah, teman-teman, di sini jelas dibilang, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Gara-gara apa? Gara-gara tadi yang sudah disebut sama Stephen ya, Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah. Jadi si Akan ini ngambil sesuatu barang yang udah dibilang jangan diambil. Tapi Allah murkanya terhadap orang Israel. Nah, lanjut. Di ayat 10-11. Jadinya ketika ada ketidaksetiaan ini, ketidaktaatan ini, orang Israel lanjut terus perang, terus kalah. Nah, ketika kalah, kemudian Yosua marah sama Tuhan. Kenapa kami kalah? Nah, Tuhan bilang di ayat 10-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel, perhatikan ya, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Perhatikan. Perhatikan ayat 10-11. Adakah nama Achan disebut di sini? Yang Tuhan singgung adalah mereka. Nggak ada nama Achan di situ. Kalau teman-teman yang dengar, yang lihat peristiwa ini gimana perasaannya? Ada yang mau jawab? Kesel ya? Yoi. Sebel, kesel, kok Achan yang melakukan, yang kena akibatnya orang Israel semua. Tuhan bilang di sini mereka melanggar perjanjian, mereka mengambil, mereka mencuri, mereka menyembunyikannya, mereka menaruhnya. Bukannya akan melanggar, akan mengambil, akan mencuri, akan menyembunyikan, akan menaruh. Tapi mereka. Nah, teman-teman sekarang coba bayangkan begini. Waktu di sini dibilang orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Teman-teman bayangin, kira-kira barang-barangnya kecil atau gede? Sedikit atau banyak? Ada yang mau membayangkan? Pasti banyak sih. Kan perhiasan semua. Perhiasan. Benar kan? Perhiasan gitu. Perhiasan, barang-barang logam-logam mulia ya. Benda-benda dari logam mulia. Berarti itu jumlahnya nggak sedikit, ukurannya juga nggak kecil. Nah, jadi kalau ada orang yang bisa bawa itu, kira-kira kelihatan apa enggak sama orang lain? Ingat teman-teman ya, si Achan ini nggak punya kantong Doraemon loh. Dia nggak punya kontainer juga. Jadi menurut teman-teman, waktu Achan ngambil barang-barang yang dikhususkan ini, ada nggak orang lain yang lihat? Atau nggak ada? Gimana teman-teman? Ada yang mau ini? Iya, pasti ada. Ada yang lihat. Barangnya nggak mungkin kecil, teman-teman. Dia juga nggak mungkin punya kantong yang cukup besar, karung yang cukup besar untuk bisa memuat barang-barang yang mau dia curi itu. Pasti kelihatan. Minimal kelihatan sama tetangganya. Minimal ketahuan sama keluarganya. Berarti yang melakukan satu, tapi sebenarnya ada orang-orang lain yang tahu. Nah, pertanyaan kenapa orang-orang yang lain ini tidak melarang? Kita nggak tahu apakah mereka dapat bagian juga dari si Achan, jadi semacam diminta untuk tutup mulut. Nah, tetapi teman-teman intinya, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa saya hanya hidup untuk diri saya sendiri. Waktu saya berdosa, saya hanya berdosa, dan dampaknya hanya untuk saya sendiri. Tidak. Alkitab mengatakan, meskipun itu kami yang berdosa, tapi dampaknya juga buat orang lain.
ketika kamu berdosa, itu juga ada kaitannya dengan komunitas. Sehingga teman-teman, kalau orang Afrika punya kata-kata bijak begini, it takes a whole village to raise a child. Membutuhkan satu desa, satu dusun untuk mendidik atau mendewasakan seorang anak. Jadi, kalau ada seorang anak yang tumbuhnya jadi jahat, itu bukan semata-mata salahnya si anak ini, tapi salah orang-orang di sekitarnya juga. Di mana dia? Di mana mereka ketika si anak ini bertumbuh? Apa yang diajarkan kepada anak ini ketika dia dewasa? Jadi begitu. Nah, jadi teman-teman, Alkitab tidak pernah mengatakan kita hanya hidup untuk diri sendiri. Kalau ada orang lain di sekitar kita yang hidupnya tidak baik, entah itu hidupnya jahat atau hidupnya mengalami kesulitan dan kemudian mengalami musibah gara-gara kesulitan itu, dan kita diam aja, maka Alkitab mengatakan itu adalah salah kita. Kita harusnya tahu dan kita harusnya berespon. Nah, makanya teman-teman, kalau hari ini kita kembali belajar tentang relasi dengan sesama. Nah, teman-teman, kita lihat ini ya. Biasanya nasihat orang tua ke anak untuk rajin belajar tuh begini nih. Di bagian yang negatif ini ya, sebelah kiri. If you do not study, you will end up like him. Jadi si ibu ini bilang, kalau kamu nggak belajar sungguh-sungguh, nggak rajin belajar, kamu bakalan seperti orang ini nih nanti ketika besar. Jadi tukang sapu jalan. Nah, tapi yang positif, si ibu yang berpikiran positif, kalau ini kan ingat ya, fokusnya lihat, perhatikan. If you do not study, you will end up like him. Jadi, kalau kamu nggak belajar, kamu akan seperti dia. Makanya kamu harus belajar supaya nggak kayak dia. Berarti fokusnya adalah si anak. Supaya hebat, supaya sukses, dan jangan sampai tidak sukses pekerjaannya seperti si orang ini. Dan bukankah banyak kali kita, teman-teman, kalau bersyukur untuk apa yang baik yang kita alami, dan atas apa yang tidak orang lain alami. Misalnya apa? Bersyukur ya, ketika ada orang-orang yang lain kena COVID, kita nggak kena. Nah, sama kan kayak ini? Bukankah seringkali semangat kita kayak begitu? Lalu bersyukur ya, ketika orang lain kelaparan, kita masih bisa makan enak. Waduh, semangatnya sama teman-teman dengan yang ini. Artinya, kita bersyukur di atas penderitaan orang lain. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena musibah orang lain. Ini bahaya teman-teman. Nah, kalau yang yang punya positive thinking, dia ngajarkannya begini. If you study well, you will be able to make a better world for him. Kalau kamu belajar dengan baik-baik, kamu nanti satu saat bisa membuat dunia yang lebih baik buat si bapak ini, si orang ini. Artinya, si ibu ini mengajarkan kepada si anak, belajar sungguh-sungguh bukan supaya kamu lebih baik dari orang lain saja, tapi agar melalui kamu, dunia ini menjadi lebih baik buat orang lain, termasuk si tukang sapu ini. Bagus kan teman-teman? Dan jarang sekali orang berpikiran seperti itu. Nah, tetapi kita mesti hati-hati bahwa begini, ada pandangan yang ketiga. Ini orang bikin sendiri ya, yaitu seruan dari anak-anaknya. If you could try not being so judgmental, then maybe I could grow up to not be bigoted, pretentious, and nah ini susah bacanya saya. Duche cano. Jadi artinya kalau kamu tidak menjadi orang yang menghakimi, gampang menghakimi, mungkin saya akan bertumbuh menjadi orang yang tidak menyebalkan, sombong, curigaan, dan egois. Artinya teman-teman, nggak salah menjadi tukang sapu jalanan. Selama pekerjaan itu halal, selama itu tidak merugikan orang lain, selama tidak berdosa pada dirinya, nggak problem dong jadi tukang sapu jalanan. Daripada jadi seorang pejabat tapi pemerkosa, daripada seorang bisnismen sukses tapi selingkuh. Nah, jadi teman-teman artinya kita mesti waspada bahwa
Bukan sekedar kita melihat tampilan orang saja, tetapi intinya kita peduli dan menghargai sesama kita. Sehingga apapun pekerjaannya ketika itu memang satu hal yang baik, tidak merugikan, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang tidak membuat orang lain terkena bencana, musibah, dirugikan. No problem. Dan kita peduli bukan karena dia pekerjaannya lebih jelek dari yang kita pikirkan, tapi karena dia adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, jadi teman-teman sebagai seorang Kristen, maka inilah hidup yang perlu kita jalankan. Salah satunya di Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, memang saya tidak fokus membahas ayat ini secara utuh, tetapi saya fokus kepada kalimat tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, seperti halnya tadi WL kita mengatakan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another with love. Jadi bahasa Indonesia tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, bahasa Inggrisnya forbearing one another in love. Saling menopanglah kalian dalam kasih. Jadi bearing you artinya kita menopang sesama kita. Aku mau menopang kamu, aku mau menanggung kamu. Dan kalau kamu mengasihi, maka kamu mau menanggung atau menopang orang lain. Saling menanggung, saling menopang di dalam kasih. Bukan sekedar karena kalau tadi WL kita mengatakan ada maunya, karena dia menarik buat saya, karena dia menguntungkan buat saya baru mau bantuin dia. Enggak. Nah, bahkan Galatia 6 ayat 2 dan 3 mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, ini tadi sudah sempat disinggung oleh WL kita, ketika dikatakan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, jadi kita saling menolong satu sama lain, saling menolong untuk menanggung beban orang lain sesama kita, orang lain juga menanggung beban kita, itu adalah untuk memenuhi hukum Kristus. Nah, hukum Kristus itu apa? Ya ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi teman-teman, Taurat itu disimpulkan dengan dua hal ini. Hukum kasih, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, teman-teman, kita menerapkan kasih kepada sesama kita. Salah satunya adalah dengan bersedia menanggung beban orang lain, bersedia membantu orang lain yang mengalami kesusahan, termasuk saudara seiman kita. Nah, kenapa saudara seiman kita juga harus menjadi orang pihak yang perlu kita topang dan tanggung? Saudara seiman kita adalah keluarga kita secara rohani. Nah, kalau keluarga kita sendiri kita tidak pedulikan, apa iya kita mau peduli dengan orang lain yang bukan keluarga kita? Itu logikanya. Jadi bukannya maksud kita pilih kasih, tetapi kita memang diminta untuk mengasihi semua orang. Nah, lingkup yang paling jelas adalah di dalam keluarga, baik keluarga jasmani ataupun keluarga rohani. Nah, pertanyaan, kenapa kita harus menanggung beban sesama kita? Kenapa enggak yang ini aja? Oh, yang dewasa aja deh, orang yang udah hebat aja deh yang menanggung beban orang lain. Atau seperti misalnya kayak saya aja deh, hamba-hamba Tuhan aja deh yang menanggung beban orang-orang lain, jemaat-jemaat. Enggak, teman-teman. Ada seorang hamba Tuhan bernama Dietrich Bonhoeffer mengatakan gini, every Christian community must realize that not only do the weak need the strong, but also that the strong cannot exist without the weak. The elimination of the weak is the death of fellowship. Nah, saya terjemahkan ya, setiap persekutuan Kristen harus sadar bahwa bukan hanya orang yang lemah yang membutuhkan yang kuat, tetapi yang kuat itu nggak bakalan ada tanpa yang lemah. Menyingkirkan yang lemah adalah kematian bagi sebuah persekutuan. Dalam artian begini teman-teman, kan biasanya yang namanya menanggung beban berarti ada yang kuat, kemudian dia menanggung beban yang lemah. Nah, tetapi dari kalimat ini mau dikatakan begini, percuma kamu kuat kalau kekuatanmu tidak dipakai untuk menolong yang lemah. Artinya, kamu itu butuh yang lemah juga. Nah, makanya teman-teman, kalau kalian pernah nonton film Batman Lego, itu Batman sama Joker harus tetap ada. Kalau nggak ada, bingung nanti nganggur si Batman-nya.
ya. Jadi sampai waktu dibilang Batman bilang, aku nggak butuh kamu, aku bisa eksis tanpa kamu. Joker langsung sedih ya. Meskipun ya ini teman-teman pesannya bukannya si Batman harus bantu Joker, tapi intinya kekuatannya Batman itu nggak akan terpakai kalau nggak ada yang perlu dibantu itu masyarakat dari si jahat yaitu Joker, gitulah kira-kira. Jadi teman-teman percuma kita pengen jadi orang yang hebat, kuat, tapi tidak ada orang yang lemah yang perlu dibantu. Kalaupun kita merasa kita kuat, kita harus sadar kita lemah. Kenapa? Tanpa si lemah, kekuatan kita nggak ada gunanya. Ibaratnya kamu naik mobil Ferrari di jalan yang macet, nggak berguna. Nggak berguna. Jadi teman-teman, kalau kita merasa mungkin kita sudah lebih baik, sudah lebih bertumbuh, sudah punya kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan yang lain, jangan sombong. Itu bukan tanpa alasan kamu punya itu semua. Itu hadir untuk kamu mau menolong orang lain yang mungkin mengalami kesulitan, kelemahan. Karena kekuatanmu nggak ada artinya tanpa ada orang yang lemah yang akan dibantu. Kamu akan seperti laut mati di tanah Palestina, yang hanya menerima aliran air tetapi tidak membagikannya sehingga kadar garamnya sangat tinggi dan mati, alias tidak ada makhluk hidup yang bisa tinggal meskipun katanya ada ya mikroorganisme yang masih bisa hidup di situ. Nah, teman-teman, sebagai penutup dari renungan saya pada siang hari ini tentang bagaimana kita belajar peduli dengan sesama kita, belajar untuk mendoakan, memikirkan orang lain, belajar bertanya, gimana kabarnya, ada hal yang bisa saya bantukah, dan seterusnya. Nah, sebagai penutup, teman-teman, saya mau cerita sebuah kisah A Mouse and a Trap. Seekor tikus dan perangkap tikus. Ya, saya nggak tahu apakah saya pernah bagikan ini ke teman-teman sebelumnya. Jadi kisahnya begini. Satu kali ada seekor tikus yang biasa datang ke sebuah rumah untuk mengambil makanan di rumah tersebut. Mencuri makanan lebih tepatnya. Nah, satu kali dia kaget karena ketika dia memasuki rumah tersebut melalui celah yang biasa dia lewati, dia melihat sebuah perangkap tikus. Nah, ketika dia melihatnya dan dia takut dan dia berkata, wah berarti ini perangkap buat saya, kalau saya kena saya bisa mati. Nah, di dalam kekhawatiran dan ketakutan dia curhat. Dia curhat kepada ayam. Ayam yang ada di dekat rumah itu, yang ada di kandang dekat rumah itu, dia curhat dan mengatakan, "Yam, ada perangkap tikus di rumah." Ayamnya bilang, "Ya itu kan perangkap tikus, bukan perangkap ayam." Akhirnya di dalam kesedihan karena tidak mendapatkan tempat curhat yang cocok, dia pergi dan kemudian menemukan ada hewan lain di sekitar rumah tersebut, yaitu seekor babi. "Bi, ada perangkap tikus di rumah." Si babi bilang, "Oh gitu ya. Iya ya, oke deh. Saya nggak bisa berbuat apa-apa sih, tapi nggak apa-apa deh, saya akan doakan kamu." Nah, dengan respon yang sangat datar dan juga ketidakyakinan bahwa si babi ini akan berdoa buat dia cari tempat curhat yang lain dan ketemulah dengan seekor sapi yang juga ada di dekat rumah tersebut. Dan kemudian si tikus juga kembali bercerita dan mengatakan bahwa ada perangkap tikus yang dipasang untuk menjebak saya dan saya kalau kena bisa mati. Nah, si sapi bilang, "Oh ya udah, apa hubungannya dengan saya? Nggak ada artinya apa-apa buat saya. Itu kan perangkap tikus, saya nggak mungkin terperangkap di situ." Dan kemudian sang tikus sedih, tidak ada satupun pihak yang punya rasa simpatik terhadap apa yang menjadi kesusahan si tikus tersebut. Nah, satu malam di rumah tersebut, ketika sangat gelap, perangkap tikus itu kemudian berbunyi, jepret, dan keluarlah si pemilik rumah dari kamar untuk mencari minum, yaitu si ibu dari pemilik rumah. Dia keluar dari kamar tidur, dan karena gelap, dia tidak tahu apa-apa, sehingga dia berusaha jalan ke dapur untuk mengambil minum. Nah, di sana dia digigit ular yang terjepit oleh perangkap tikus tersebut. Tapi karena malam dan gelap, si ibu hanya merasa gigitan yang sakit,
Dan kemudian setelah dia mengambil minum, masuklah dia ke kamar, dan ular tersebut karena berbadan cukup licin, bisa melarikan diri dari perangkap tikus tersebut. Tetapi sayangnya, kaki si ibu itu sudah terpagut ular. Dan racun si ular itu sudah mulai menyebar ke si ibu tersebut. Ya, singkat cerita, si ibu itu paginya demam. Dia demam, dan teman-teman, biasa ya, kalau ada orang radang, orang demam, termasuk ketika keluarga kami demam. Nah, ada saudara ya, ibu mertua saya datang karena rumahnya nggak terlalu jauh dari rumah kami. Dia datang dan bawa satu panci berisi sop ayam. Nah, demikian juga di dalam kisah ini, si suami ketika melihat istrinya demam, maka dia ambil ayam yang ada di kandang dekat rumahnya, kemudian dipotong dan diolah, dimasak menjadi sop ayam untuk sang istri. Sayangnya sang istri kemudian ternyata demamnya tidak berkunjung lega dan turun suhunya, melainkan makin parah. Sehingga ketika tetangga-tetangga tahu, mereka membesuk. Maka sang suami sebagai orang yang mencoba membalas keramah tamahan mereka, menyuguhkan makanan berupa makan siang, yaitu wah maaf ya, ternyata gambarnya nggak kelihatan. Si ini, oh, sorry, sebentar ya. Saya coba atur dulu. Maaf, ada gangguan teknis ternyata. Saya hilangkan saja deh animasinya, ya. Oke, ya teman-teman, maaf tadi ada gangguan teknis ya. Jadi teman-teman, akhirnya yang berikutnya adalah babinya ya. Babinya yang kemudian diambil, dipotong, dan disuguhkan, dimasak dulu ya, dan disuguhkan untuk tamu-tamu. Tapi singkat cerita, ternyata sang ibu makin parah demamnya, sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit, dan ternyata akhirnya meninggal, karena mereka tidak tahu bahwa dia sudah terkena racun dari ular dan sudah menjalar kemana-mana. Singkat cerita akhirnya ada ibadah kedukaan, acara kedukaan di rumah, dan kemudian sang suami menyuguhkan makan siang untuk tamu-tamu yang datang, dan kemudian makan siang itu adalah berasal dari potongan daging sapi, yaitu sapi yang ada di dekat rumah tersebut. Sehingga singkat cerita, ujung-ujungnya yang tersisa hanyalah si tikus dengan perangkap tikusnya. Nah, teman-teman, apa sih pesan moral dari kisah tadi? Pesan moral dari kisah tadi adalah ketika kita berpikir bahwa itu urusanmu, bukan urusanku, nggak ada efek apa-apa buatku, hati-hati. Satu saat bisa jadi kondisi akan berbalik. Ketika kamu membutuhkan dan orang lain berpikiran hal yang sama, itu kan urusanmu, bukan urusanku. Apa peduliku terhadap hal itu? Nah, teman-teman, ini semangat zaman, bukan semangat Kristen. Ketika ada orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, mari kita belajar peduli. Bukan melihat apa untungnya dia buat saya, apa manfaatnya dia buat saya, apa hal yang menarik dari dia buat saya. Tetapi karena Tuhan telah mengasihi saya, maka saya belajar untuk mengasihi dia dan bersedia untuk menopang dia dalam berbagai bentuk, entah perhatian, entah doa, entah pemberian, atau mungkin kiriman WA, ucapan selamat, atau mungkin doa GWS dan sebagainya. Hal sederhana, tapi itu bisa memberikan pemulihan dan sukacita. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, menegur kita,
menginspirasi kita, dan menolong kita menjadi seorang Kristen yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami di tengah-tengah semangat zaman orang-orang pada umumnya yang hanya memperhatikan diri sendiri, membandingkan diri dengan orang lain dan bersyukur atas hal yang baik yang dialami diri, dan tidak memikirkan tentang kondisi orang lain mengalami kesulitan, kesusahan. Kiranya kami sebagai orang Kristen belajar untuk peduli dengan sesama kami, mengasihi dengan berbagai cara, bersedia untuk bearing one another, menanggung. Itu artinya kami bersedia menopang, bahkan mungkin ketika beban yang kami topang itu cukup berat. Mungkin kami akan mengeluarkan energi untuk itu, waktu untuk itu, doa untuk itu, pulsa atau kuota internet untuk itu. Kami mungkin harus belajar menyingkirkan waktu kami untuk bersenang-senang, untuk kemudian kami pakai untuk memperhatikan, menyapa orang lain, entah teman sekolah kami, entah kakak rohani kami, atau kami sebagai kakak rohani kepada adik rohani kami, dan lain sebagainya. Belajar peduli dengan sesama, tidak hanya membuli ataupun menuntut hal yang baik untuk kami terima dari orang lain. Tolong setiap kami ya Tuhan, untuk bisa melakukan firman-Mu. Karena ketika ada orang lain yang jatuh dan gagal, ada peran kami di situ. Di mana kami ketika mereka jatuh dan gagal? Di mana kami ketika mereka mengalami musibah dan kedukaan? Apa yang kami lakukan buat mereka? Bila firman-Mu menegur kami, ataupun memulihkan kami, atau menyemangati kami untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada WL. Cobakan. Terima kasih, Pak Abraham. Nah, teman-teman, dari yang aku pelajarin hari ini ya, peka terhadap sekitar tuh tidak merugikan ya. Bahkan nanti di lain waktu itu bisa menjadi keuntungan juga buat diri kita gitu kan. Hal sekecil apapun yang bisa kita lakukan buat orang lain, itu bisa jadi berarti banget ya buat orang lain ternyata ya Pak Abraham ya. Sekecil apapun yang kita bisa lakukan untuk orang itu ya. Jadi peka terhadap sesama itu tidak salah teman-teman. Nah, ibadah kita sebenarnya udah selesai, tapi mau ada beberapa pengumuman dulu. Boleh tampilin kok Kevin. Oke, yang pertama, teman-teman yang mau memberikan persembahan itu bisa ditransfer ke nomor rekening di layar kaca Anda. Atau yang mau pakai dompet digital bisa pakai QR code di scan. Oke, next. Terus selanjutnya, lalu selanjutnya untuk minggu depan itu masih online karena mengingat Omikron sedang meningkat ya COVID. Jadi kita masih apa tadi saya bilang lupa ya masih online dulu minggu depan. Apalagi kayaknya nggak ada. Oh iya teman-teman kita mau foto bareng dulu nih sebelum selesai. Coba dibuka kameranya yang bisa dibuka. Kita mau foto dulu. Ya, sesuaikan cahaya, cari tempat, senyum yang lebar, gitu. Tunjukkan wajah-wajah ceria kalian. Aduh, gila cantik-cantik banget ini. Duh, ganteng-ganteng banget. Pasti belum pada mandi ya. Soalnya saya juga belum mandi. Nggak apa-apa. Yang belum on cam nih, coba ayo on cam yuk. Mas aku harus panggil satu-satu sih. Siapa nih? Kok Kevin, Gracia, Hebert, Stephen, Angel, Jeffer, Chris, siapa lagi? Cecil, Chris, CI, Jennifer, terus Richie, yuk. Oke, boleh minta tolong siapa nih fotografer kita? Kok Kevin ya? Oke, yuk kita mulai ya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Senyum. Oke, sebentar. Tahan.
Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Senyum. Oke, selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini nggak ada sharing kelompok ya Pak Abe ya. Jadi kita Ya, nggak ada. bubar aja lah. Nggak bubar dong. Doa tutup dulu nggak sih? Biasanya. Ya, kita doa tutup dulu deh. Oh, no, doa tutup dulu. Jangan kabur dulu. Mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk ibadah virtual kami pada hari ini. Biarlah Tuhan berkenan atasnya setiap kekurangan, kelemahan. Biarlah itu bagian kami untuk memperbaiki semata-mata untuk kemuliaan Tuhan juga ketika kami bisa mempersembahkan yang terbaik. Dan kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan menerapkan firman-Mu untuk belajar peduli, peka terhadap orang lain di tengah-tengah keegoisan yang diajarkan dunia ini. Ini bukan hal yang mudah, karena kami pun mudah tergoda untuk egois. Karena itu, di tengah-tengah godaan untuk kami menjadi orang yang egois, satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Abraham. Terima kasih teman-teman.